Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini saya akan membuatkan salah satu video. Pasti dari video ini, yang tampilan awal ini, kalau kalian melihat yang sudah mengerti dengan alat ini pasti tahu. Tapi banyak juga yang belum tahu tentang alat ini. Ini adalah alat RT RW Net. Ini adalah upgradean yang terbaru untuk RT RW Net ya. Jadi ini namanya adalah converter. Ini converter, dia sepasang. Jadi kalau biasanya kalau kita pakai ini di rumah yang punya wifi atau ada untuk voucheran di rumah, yang dulunya kan kita biasa untuk menyambungkan jarak mau 1 kilo atau mau jarak 500 meter, biasanya kan dulunya kita kan awalnya kita biasa pakai radio atau tembak menembak. Biasa dulunya ya, biasa ada yang TP-Link, ada yang bermacam-macam merek lah. Kali ini saya akan menjelaskan ini adalah converter. Ini kegunaan dari converter ini adalah dia dari LAN keluar ke fiber optik. Kenapa saya bilang fiber optik? Karena ini gunanya converter. Jadi cara pemasangannya, kalau kita beli alat ini, kita tidak perlu pakai kabelan, tidak perlu pakai radio jarak 500 meter sampai 25 kilo. Karena biaya radio kalau kita pasang 500 meter, biaya radio sama biaya kabel fiber optik masih murahnya fiber optik ya. Dia 1000 per meter. Jadi kalau dia misalnya 500 meter jaraknya, dia kurang lebih 500.000. Terus tambah biaya konverternya kurang lebih 200.000. Berarti kita menghabiskan dana sekitar 700.000 dibanding kita pakai alat ya, atau pakai radio. Radio paling murah dia kurang lebih 250, itu pun jaringannya dia tidak stabil ya. Kalau kita pakai kabel atau fiber optik itu jaringannya sangat maknyos, mantap ya. Jadi ini adalah converter. Biasa kalau kita beli sepasang adalah kita pasti lihat converter A dan B ya. Oke, kalian mesti tahu nih. Jadi converter A ini kita akan pakai di rumah kita sebagai induk internet ya. Jadi ini kita pasang di rumah, terus ini kita pasang di klien atau pelanggan atau saudara kita yang ingin mengambil atau menyambungkan jaringan internet. Jadi ini kita pasang di klien atau pelanggan atau saudara ya. Ini kita pasang di rumah. Oke. Cara pemasangannya gimana? Cara pemasangannya yaitu dari converter ini pasti ada adaptor ya, adaptor. Jadi kita dari strom, kita pakai adaptor, kita colokkan langsung di sini. Terus di sini juga ya, di rumah konsumen sini juga. Baru dari mikrotik kalau kita voucheran, atau dari IndiHome langsung. Di belakang IndiHome kan dia keluarnya biasa LAN ya. LAN. Oke, kita buka dulu. Kayaknya agak susah nih. Soalnya videonya sendiri. Oke. Dari LAN, dari LAN IndiHome atau dari LAN mikrotik, kita keluarkan terus kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini, kita keluarkan pakai kabel fiber optik. Oke. Pakai kabel fiber optik. Oke, biasanya kalau kalian mau ingin mencari, biasa ada sudah dijual per gulungnya. Itu dia kalau panjangnya kabel 100 meter itu harganya 100.000, bahkan ada yang hanya 80.000. Dan ada juga yang dijual kurang lebih 100, panjangnya 150 meter, harganya kurang lebih 120. Dan biasanya kalau sudah dijual gulung per gulung itu sudah ada bahasa
bahasa umumnya itu namanya konektor ya, konektor fiber optik ya. Kalau saya bilang konektor fiber optik lah supaya kita sama-sama lebih paham ini. Jadi kita di gulungan itu, tiap gulungan kita beli itu sudah ada begini ya. Jadi kita sangat simpel. Jadi kita harus langsung pasangkan saja. Pasangkan saja. Jadi dia pasangkan dari ini, kita pasangkan ke sini dari kita, terus ini kita tarik ya, terserah kalian mau jarak 1 meter, 1 kilo, 2 kilo, kita langsung sambungkan ke pelanggan atau ke klien ya. Ini tanpa settingan apapun, karena ini tanpa settingan apapun. Jadi kita kurang main cok, kita main celok saja tanpa settingan apapun, itu otomatis. Terus dari sini ini kan sudah ini ibaratnya ini sudah di rumah klien, terus sudah disambungkan pakai fiber optik, sudah dimasukkan sini, keluarnya pakai LAN. LAN-nya kita pasangkan langsung ke router. Terus dari router kita bisa nikmati gitu. Oke. Nanti saya akan membuatkan video gimana topologi. Ini baru topologi ya, penjelasan nanti saya akan membuat lagi video topologi yang real time yang saya pernah buat. Oke. Dan satu jaringan yang paling bagus yaitu jaringan kabel ya. Kalian harus tahu, semahal-mahalnya jaringan radio atau antena, mau ubiquiti mau apa, tetap keunggulannya kabel, karena kabel tidak pernah putus atau tidak pernah ada masalah, kecuali dia sambungannya atau kabelnya putus ya. Kecuali selama kabel tidak putus, jaringannya pasti mantap. Oke, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.